Tuhan sudah urapi kami, anoint us, dan kami diperlengkapi untuk menghadapi apapun ada di hadapan kami. Kamu telah melalui satu proses pemurnian, penjernihan. Kamu telah melalui naik ke satu tingkat lagi, bahwa dalam waktu yang terdekat ini kamu akan masuk di dalam satu keadaan yang lebih besar. Kamu akan melihat, kamu akan berhadapan dengan lebih besar, orang yang lebih, jumlah yang lebih besar yang akan bergabung. Kamu harus tetap menjaga identiti. Dan jangan kamu terpengaruh atau terikut-ikut dengan cara yang biasa. Kamu adalah kelompok grup yang yang sudah dipilih untuk menjadi luar biasa. Tetaplah pegang apa yang ada di tanganmu, bahwa kamu unik, kamu tidak sama dengan yang lain. Tetapi ketika kamu akan bergabung dengan mereka, kamu akan membawa garam itu, membawa terang itu, sehingga apa yang telah aku curahkan, berikan kepada kamu, itu akan mengalir ke tempat mereka, biar supaya mereka juga merasakan. Dinda, kamu membawa api revival itu, kamu membawa percikan, dan akan menyalakan api revival itu. Ketika kamu bercampur dengan orang-orang, mereka akan boleh merasakan bahwa api kamu, ada api, dan mereka yang ada kayu, yang tiada api langsung akan menyala. Aku rosekan dabar basukone dabaka. Lahada, dan jangan kamu merasa kamu itu tiada apa-apa. Kamu telah dipilih. You are chosen. Di laborosiki balahabar. Setiap kamu punya keunikan masing-masing. Oh, sudah aku percayakan talenta. Kata setiap kamu. Kadora basik. Dan kamu harus sentiasa bergabung bersatu sebagai satu pasukan. Maka lengkaplah, lengkap. Jangan mengasingkan diri. Ketahuilah kekuatan tim ini apabila kamu terus menjaga hubungan, memelihara kesatuan. Di Aro dan Dasar ada yang coba mau merampas Suku Dinda, dan dia bahkan mau tangan, saya melihat ada tangan coba masuk di dalam dan mau merampas, mengambil sesuatu yang berharga di dalam tim ini. Tapi haruslah kita sentiasa mendoakan antara satu sama lain. Berdoa untuk hubungan suami istri, berdoa untuk usaha, pekerjaan, bisnis. Di dalam semua ini, utamakanlah aku. Ilahar, apabila kamu meninggikan aku, apabila kamu mengangkat aku tinggi, maka aku akan mengangkat kamu tinggi. Usahamu aku akan angkat. Keluargamu akan aku angkat. Segala kearadan darjatmu aku angkat. Illa ora, ketika engkau mengangkat, engkau meninggikan, memuliakan aku. La era soho rabasyakan dan kata kabar besekan. La era banan nama segala apa yang kamu usahakan akan surely pasti berhasil. Apabila kamu mengangkat dan meninggikan aku, dan ke alorosun tebar basyukur tadi nanaka. Aku mau kamu memelihara kesucianmu. Aku mau kamu memelihara kekudusanmu, kekudusan mulut, kekudusan pikiran, kekudusan hatimu.
Halaros, supaya aku boleh lengkap masuk di dalam Engkau sepenuhnya. Supaya rohku yang kudus itu boleh sakalabodi barban, dia boleh masuk dan tinggal di dalammu. Apabila engkau hidup benar-benar kudus, maka lengkaplah, sempurnalah rohku tinggal di dalam engkau. Kuasaku, kasihku sempurna di dalam engkau. Ketika hanya engkau menguduskan dirimu, sungguh menguduskan, menjaga, memelihara dirimu untuk aku, kata Tuhan, maka rohku akan tinggal di dalammu. Dan segala rencanaku digenapi la erabar melalui dirimu. La arasiki birabatohorka yang datohori bisik bila kabar masa hala baramasa kata. Oh ya kabar, saat ini aku telah memasukkan sesuatu di dalam setiap pribadi kamu. Ingatlah ini, ketika engkau kelahas, engkau berhoda, mengingatkan lagi sekali, ketika engkau membuat komitmen untuk menguduskan dan menyerahkan hidupmu, meninggikan aku, maka aku akan memakai engkau dengan dahsyat mengubah bangsa ini. La rosokudil, keluargamu akan aku berkati. Siapa saja yang ada kaitan dengan engkau, kedarota, ada kaitan keluarga, ada kaitan persahabatan, orang-orang siapa saja yang yang menyenangkan, yang memandang positif, memandang tinggi akan engkau, yang memuji engkau, mereka itu akan mendapat berkat. Tetapi orang yang mau memandang negatif dan serong, apalagi kalau orang yang memanjatuh engkau, akan murkaku akan turun atas orang itu. Di arosoko di bela barabasekan, usahamu, bisnismu, ke aro kudusi, aku akan jaga, aku akan sendiri yang menumbuhkannya. Jangan pandang seperti orang biasa, tapi pandanglah itu seperti aku memandang usahamu. Dia rosokur, engkau angkat persembahkan. Dia rosol, kuasa kegelapan berusaha untuk mau mencuri, untuk menghancurkan, tapi aku sendiri sudah mengutus malaikat menjaga, mengelilingi usahamu. Roho kesehatanmu di arabasiki kabar. Haleluya, kabar rosokur. Thank you Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih lawatan. Bersiap, Tuhan menyuruh kita siapkan hati kita, karena ada satu keadaan yang tidak sama lagi. Tidak sama. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang keadaan yang membuat kita rasa tidak biasa, tidak selesa. Itu sebabnya Tuhan mau membuat kita to be prepared, mempersiapkan hati kita, karena kita akan saya dapat merasakan kita akan bergabung dengan Gereja Calvary, tim mereka. Mungkin kamu akan ada satu perasaan yang tidak biasa, tetapi ingatlah, kita punya misi. Kita akan membawa api itu kepada mereka. Mungkin mereka akan berkata-kata, mereka besar, mereka akan menceritakan hal-hal yang dasar-dasar yang tidak ada pada kita. Tapi jangan pernah terintimidasi, jangan pernah merasa rasa rendah diri dan rasa kurang, bahwa kamu inilah yang akan membakar mereka. Kamu inilah, karena kamu akan yang membawa api revival itu. Harapan mereka adalah kayu, tapi tidak punya api. Tapi kamu bukan saja ada kayu, tapi kamu ada api. Kamu membawa api itu di mana kamu pergi. Daerah syukur barabara syakar. Mereka sudah lama menanti-nantikan api ini, dan kamu sudah di sini sudah menyalakan api itu. Karena fire itu, holy fire itu akan kamu bawa. Oh, kamu adalah api itu. You are the holy fire. You are the holy fire. Kamu adalah api itu. Kamu adalah api itu. Kamu adalah api itu. Setan tidak dapat bertahan. Kamu, you are the fire. You are the holy fire. We are the holy fire. Hallelujah. We are the fire. We are the fire. You are the fire. Say.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Minta Brother Jimmy mengaminkan doa kita. Bapak, terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucap syukur Bapak atas hadirat-Mu yang luar biasa Bapak kami alami, yang kami lalui Bapak. Bapak, kami percaya ya Bapak, setiap diri kami di sini ya Bapak, surrender all ya. We surrender all. Kami berserah penuh Bapak ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Tiada Bapak ungkapan yang kami mampu katakan ya Bapak, tapi hanya mau yang kami dapat katakan ya Bapak. Kami ucap syukur ya Bapak atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Bapak dalam kehidupan kami ya Bapak. Haleluya. Thanks Jesus. Thanks Jesus. Thanks Jesus. Haleluya. Haleluya. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Beri kemuliaan di glory. Tuhan beritahu saya, nanti kita akan saya dapat rasakan kita akan bergabung dengan satu grup yang besar, ya very big, dan Tuhan jangan mau kita ada rasa kecil. Karena nanti mereka akan cerita mereka hebat, ya akan cerita, ya. Karena saya merasa itu, tapi ingat, always remember. Tuhan mengatakan, you are the fire. Kamu ingatkan, I am the fire. Say, I am the fire. Ya, sentiasa ingat, we are the fire. Kita bawa api itu kepada mereka. Ya, oke. So terima kasih untuk semua. Ini lain. Saya pikir tadi mau doa satu-satu, tapi Tuhan beritahu, just receive sendiri. Ya, just receive. Ya, just receive. Ini kalau kita tumpah pegang itu dihadapi itu of course lah, tapi sendiri dia because Tuhan ada sini, ya just receive. Okay? Dan satu lagi Tuhan beritahu, sentiasa first jaga holiness, baru dia boleh masuk tinggal dan pakai sepenuhnya, ya. Dan kedua percakapan itu tinggikan dia, selalu ketika kita kasih tinggi dia, Tuhan kasih tinggi kita juga. Oke? Oke, sampai di sini. So thank you very much. Ya, ya. Ada apa-apa sebelum yang paling last? Share lah, share. Ini duduk dulu lah. Ini walaupun sudah mau tengah hari. Oh, dia nampak angel satu, haleluya. Dia mana dia terbang? Oke. Banyak cerita. Ya itu angel tadi itu angel punya nyanyi tadi. Kau dengar dia nyanyi. Itu angel dia nyanyi. Nanti lah saya dengar. Dia nyanyi kan? Dia. Ya, itu angel. Saya ada feel anointing. Ya, suggest ada apa? Anointing. Dia receive banyak anointing. Haleluya, haleluya. So ini semua otomatis, tidak ada orang kasih begitu sendiri dia receive. View tengok nampak banyak angel Wah. terbang. Haleluya. Brown color, white color. Wah. Oh, brown color ada juga. Brown color besar ni. Oh. Apa yang besar? 不是 brown 那是 gold color 你看起来 gold Oh, iya. dia nak cakap gold dia cakap gold Oh, itu brown lain ini macam gold color itu burung gagak. Oke, Sister Angelina, anything? ya feel refreshing lah, then Kesegaran. I feel God's anointing also lah. Then I feel like something moving on me. I don't know whether it's like Oh, ada my sesuatu baju. bergerak-gerak. Ya, Maybe angels. Holy Spirit Holy Spirit. ya ada moving. Mungkin itu angel lah tadi terbang-terbang. Wanita, ada apa-apa? tak ada tengok apa tapi urapan tu terlalu kuat sampai saya tak tahan. Wah, ada anointing very strong. Sampai tangan saya ini tak bisa saya apa? Tepuk terus sampai saya mau tak boleh. Saking Wah. saking kuatnya. Wah, haleluya.
dia sudah minister satu-satu sudah. Ya. Bukan pastor yang minister begitu pertanganan. Just Hadirat Tuhan. puji Tuhan. Ya, Sampai angin, buat angin juga saya udah rasa. Pasti. Ya. Malam ini. Jadi kadang-kadang ada satu orang saja, tapi yang lain tidak ada rasa apa-apa. Sekarang semua, ya, oke. Ya, saya mula-mula rasa macam hadirat Tuhan turun bersama dengan malaikat ya. Bila dia turun saja, saya macam tengah main gitar kan saya stop sekejap. Lepas tu saya rasa macam mau tumbang. Kalau saya tumbang ni gitar saya pecah nanti dia cakap. Lemah sudah tu. Dan tidak secara tidak macam saya pun tidak tahu macam kenapa tiba-tiba air mata saya mengalir saja tadi sepanjang tu. Ya, mengalir sendiri ya. And then bila satu masa tu saya tengok kan semua api itu berada di tangan setiap masing-masing. Tapi sisinya lain. Kita semua di tangan, tapi sisinya dia satu badan semua. Betul-betul fire nih saya cakap. Kalau yang itu saya ada tidak pada. Ya. Malam ini saya tidur di luar. Karya itu saja daripada saya. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Kalau dari saya nampak langit terbuka, habis itu Tuhan Yesus turun sama malaikat-malaikat dia pada seruling. Habis itu saya nampak burung merpati turun lah, burung merpati Tuhan Yesus turun. Habis itu saya nampak semua lah, yang project saya tak nampak sebagai tak ada api di kepala, semua ada api di kepala. Itu sudah saya nampak. Itulah saya cakap kalau perasaan tadi saya punya doa dan Pentecost. Itulah yang dia. Habis itu saya nampak lagi ada cawan banyak lah, cawan banyak, anggur yang lama semua kena tuang. Habis itu ada lagi isi yang baru. Itu yang saya nampak tadi lah. Anggur yang lama Semua dibuang serentak, berapa cawan lah, tapi kan ada di susun-susun, saya tak kira berapa cawan, semua dibuang, habis itu isi lagi anggur yang baru. Itu yang saya nampak. Ya, ini lagi. Ini mau nyanyi apa? Entar. Hadirat Tuhan saja. Saya memang Tuhan suruh kosongkan pikiran, semua terima hadirat itu saja. Dan sekali lepas tuh saya punya kaki lemah semua. Saya Macam mana mau terima tadi sis? apa itu? Tak tahu aku. Begini bakal. Ada apa? Api biru. Oh, diterima api kan tuh? Api biru. Apa lagi yang nih orang terima nih saya bilang? Api warna biru. Pedang lagi. Pedang tidak. Buat museum pedang sudah. Bedak banyak-banyak pun tidak pernah diguna. Pada kau tahu sis, dia lah pro. Dulu ada berapa 3 pedang, kemudian dia jadi satu. Oke? Woman of Fire. Adalah. Saya tidak nampak apa-apa tadi, cuma saya sebenarnya lama sudah tidak berlutut Bene. Pengakuan. Saya lama tidak berlutut sebab saya ada station sudah kan tempat saya duduk, jadi saya lama tidak berlutut. Tapi tiba-tiba tadi waktu Sis Mei dulu berlutut, lepas itu saya punya hati itu disuruh berlutut dan saya berlutut. Dan waktu saya berlutut, saya disuruh berlutut sekali lagi yang sampai di kepala saya. Waktu itu baru Tuhan berbicara, dia bilang seharusnya dan sepatutnya semakin kamu dipakai oleh saya, semakin kamu merendahkan diri di hadapan saya. Itu pesan Tuhan. Semakin kamu dipakai oleh saya, semakin kamu merendahkan diri di hadapan saya. Karena waktu itulah kita sebenarnya mengakui kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, bahwa kita ini sebenarnya tidak ada kuasa dan bukanlah siapa-siapa. Tetapi waktu kita merendahkan diri kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui Dia, waktu itulah kuasa itu benar-benar dimanifestasikan di dalam diri kita. Oke, itu yang tadilah, yang berkenan dengan api yang si Brother Jimmy cakap tuh. Saya rasa ini 2 tahun yang lalu ya. Awal-awal kami buka ini pelayanan, kami doa pastor berdoa di gereja, sebab dulu di atas itu adalah tempat doa kami, bukan di sini, di atas awal-awal. Ada satu hari waktu kami berdoa, saya dan pastor saja, kami keliling-keliling di atas itu, sebab waktu itu masih kosong, jadi
kami dua pastor nih jenis yang apa orang bilang nih berdoa peperangan punya, yang suara kuat, dan kami jenis yang bergerak. Dan waktu itu waktu saya tengah berdoa, Tuhan katakan bahwa sebab di dalam firman Tuhan ada katakan di hari-hari terakhir aku mencari seorang penyembah yang benar, yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Dan waktu itu Tuhan katakan bahwa penyembahan yang saya cari itu bukanlah orang yang pandai pimpin pujian, bukanlah orang yang suara dia bagus untuk bernyanyi, bukan. Tetapi penyembah yang saya maksudkan adalah penyembah yang benar adalah apabila kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di altar, di mezbah, korban bakaran Tuhan itu. Dan waktu itu saya melihat, tiba-tiba saya melihat, sebab saya sudah berdoa, saya jalan-jalan begini, tiba-tiba saya begini, melompat. Saya sudah melompat, saya heran, kenapa saya punya badan melompat. Dan waktu saya berdoa, saya nampak penglihatan saya itu ada satu mezbah bakaran, itu altar. Apa bernama ada itu altar kan tadi? Ya, altar. Ada api, dan kamu tahu, saya nampak diri saya terbaring di altar itu terbakar. Tetapi saya tidak terbakar. Tapi badan saya ada di atas mezbah api itu, dan badan saya itu mengeluarkan api, tapi saya tidak terbakar. Tuhan katakan, inilah persembahan yang sebenarnya yang saya mau. Bahwa karena firman Tuhan katakan bahwa penyembahan yang sebenar adalah apabila kamu menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan, dan itu adalah penyembahan yang sejati, yang sebenarnya. Bukan selalu orang cakapkan Tuhan mencari seorang penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau kamu berbalik ke firman Tuhan, Tuhan katakan, aku mencari seorang penyembah yang benar, yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan roh itu adalah kita punya roh. Dan kehidupan sehari-hari kita, baru-baru ini Tuhan menegur saya, seorang penyembah itu sebagaimana seharusnya. Dan kalau kamu mau menjadi seorang penyembah yang benar-benar berkenan kepada Bapa, pertama, hidup kita harus berpandukan firman Tuhan. Bagaimana kamu hidup? Adakah kamu hidup selaras atau selari dengan firman Tuhan? Itu adalah kebenaran. Dan roh itu sendiri, kita punya roh ini. Sewaktu kita tidak dilihat oleh manusia, apakah kehidupan kita itu benar-benar benar di hadapan Tuhan? Ada certain kalau Tuhan izinkan saya share itu, saya akan share, sebab itu selalu agak sulit lah ya, agak pribadi. Itu Tuhan benar-benar membongkar kepada saya pengertian penyembahan yang Tuhan cari itu sebenarnya. Dan itu sangat dalam lah, sangat dalam revelation yang Tuhan kasih tunjukkan saya. Oke, yang terakhir, apa yang kamu terima semua? Saya nak dengar tadi dicakap ni boleh. Mesti dihabiskan tadi. Oh, Pastor itu Joyce lama. share punya boleh. Oh, lama. Lama. Lain kali lagi. Kita pulang. Ada Ya, peluang, ya, ada peluang. itu saya kena tanya Tuhan dulu, sama ada Tuhan mau saya share atau tidak yang tentang ini. Oh, biasa kita pulang jam 4. Jam 4 balik. Oh, boleh Jeremiah ada? Ya. Don't skip. Saya tak ada apa-apa. Jangan tinggal itu saja. Tak ada apa-apa. Sudah habis. Share lah, brother. Oke.